Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sebelum memulai dari presentasi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yaitu nama saya sendiri Evan Dominico dengan NPM 210711341. Kemudian teman saya Valentinius Filiber Sujito. Saya Pestuki Stranggono 2107111333. Kemudian akan saya lanjutkan tentang masalah yang kami diskusikan. Yaitu pertama, kurangnya pengetahuan mengenai mitigasi bencana alam. Kemudian, kurangnya saluran untuk membantu para korban bencana alam. Kemudian, masyarakat Indonesia masih banyak yang kebingungan untuk mencari bantuan seperti tim SAR dan sebagainya. Jadi, pada masalah ini mereka kurang pengetahuan dan kurangnya saluran, sehingga mereka tidak tahu-menahu untuk membantu korban bencana alam atau untuk menghindari bencana-bencana alam yang akan terjadi. Jadi dari masalah ini akibatnya apa aja sih? Nah, jadi akibatnya itu jika terjadi bencana alam karena mereka tidak tahu tempatnya di mana saja, bisa jadi terjadi korban jiwa yang tidak diinginkan lah. Kemudian di pengungsian masyarakat kurang mendapatkan perhatian karena bantuan-bantuan tidak tahu harus diarahkan kemana atau dikirimkan kemana, sehingga mereka terlantarkan di pengungsiannya. Kemudian setelah akibat, kami mendiskusikan solusinya. Jadi dalam solusinya kami ingin menciptakan aplikasi yang mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada seperti di atas tadi, seperti edukasi mitigasi bencana alam, kemudian layanan telepon darurat, dan lain sebagainya. Dan aplikasi yang kami buat adalah Siaga Bencana. Jadi di aplikasi Siaga Bencana ini ada apa aja sih? Jadi di Siaga Bencana ini, pertama, di home screen-nya ada apa aja di home screen-nya. Jadi ada peta yang kondisi sekitarnya atau entah itu cuaca, gejala alam yang ada di sekitar kita, dan akan menampilkan daerah yang rawan bencana alam ditampilkan dalam bentuk simbol, sehingga para pengguna aplikasi dapat mengetahui di mana saja gejala alam atau bencana alam itu terjadi di daerah-daerah yang sudah tertanda di map yang ada di aplikasi home screen. Kemudian menambahkan fitur pencarian lokasi yang sedang terjadi bencana alam. Jadi fitur pencarian lokasi yang sedang terjadi bencana alam ini bisa membantu orang tim SAR atau bantuan-bantuan yang lain dalam mencari lokasi-lokasi bencana alam atau yang rawan tentang ada korban atau korban jiwa yang ada di daerah tersebut. Kemudian menambahkan fitur panggilan darurat seperti call center BNPB 117, kemudian layanan ambulans, kemudian call center SAR 120, damkar 119, layanan mobil jenazah, dan lain sebagainya. Jadi dalam menambahkan fitur panggilan darurat, para pengguna aplikasi dapat meminta tolong tanpa melakukan pencarian nomornya apa gitu. Kalau misalkan mereka lupa, mereka tinggal menggunakan aplikasi ini yang lebih simple atau lebih gampang lah digunakan. Jadi mereka nggak usah menggunakan telepon HP gitu buat cari nomornya gitu atau searching internet dulu. Jadi mereka tinggal menggunakan aplikasi ini terus manggil panggilan darurat dan bantuan akan segera datang. Kemudian setelah home screen, opsi menu tambahan. Jadi di opsi menu tambahan ini pertama ada cuaca yang berisi ramalan cuaca untuk beberapa hari ke depan, kemudian berisi laporan kelembapan udara di daerah sekitar, kemudian berisi laporan mengenai suhu udara di daerah sekitar juga. Kemudian opsi menu tambahan kedua, mitigasi bencana alam. Jadi terdapat menu pilihan contoh bencana alam, misal banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Berisi penjelasan tentang mitigasi atau segala upaya untuk mengurangi resiko bencana alam tersebut, dan juga tersedia call center darurat yang ada di daerah tempat bencana tersebut terjadi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Valen Billy. Terima kasih. Nah, opsi menu tambahan yang ketiga yaitu tanggap bencana. Nah, di dalam tanggap bencana itu berisi nomor telepon darurat, misalnya BNPB, SAR, dan lain-lain.
Nah, di dalam tangga bencana juga berisi nomor telepon layanan ambulan dan mobil jenazah. Nah, opsi menu tambahan yang keempat yaitu fitur donasi bencana alam yang berisi layanan donasi untuk masyarakat yang terdampak bencana alam. Nah, ini untuk disalurkan kepada ke pengungsian-pengungsian itu nanti mungkin akan diganti dalam bentuk makanan, pakaian, dan lain-lain. Nah, untuk flowchart, mungkin saya akan perbesar sedikit. Nah, kita mulai dari start. Nah, di start ini, ketika kita sudah mendownload aplikasinya, akan dimulai dengan dua pilihan, yaitu punya akun dan darurat. Nah, saya mulai dari yang ke darurat dulu. Nah, di dalam darurat ini terdapat telepon darurat, semisal damkar, BNPB, dan ambulan, dan yang SARS. Nah, di dalam darurat ini juga berisi mitigasi. Nah, seperti pertolongan pertama jika terjadi ini, misal terjadi bencana alam, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, kita masuk ke punya akun. Nah, di punya akun ini, seperti pada umumnya, kita bisa memasukkan, jika kita sudah punya akun, kita bisa memasukkan akun kita melalui login. Nah, jika belum, maka kita diminta untuk mendaftarkan akun kita. Ya, seperti masukkan nama, tanggal lahir, atau alamat email, dan juga password. Nah, jika berhasil, nanti akan masuk ke login. Nah, setelah login berhasil, nanti akan muncul Maps. Maps ini Maps secara umum ya. Nah, di dalam Maps itu terdapat beberapa pilihan peta bencana. Misalnya ada gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Nah, di dalam Maps ini kita bisa melihat daerah-daerah mana sih yang sedang terdampak. Semisal kita mengklik bagi pilihan gempa bumi, nah nanti akan muncul pilihan di daerah ini sedang terjadi gempa bumi, dan seterusnya sama seperti pada contoh-contoh yang lainnya. Jadi misalnya tsunami, ketika kita mengklik tsunami, nanti akan muncul daerah mana saja yang terdampak tsunami, dan seterusnya. Nah, di dalam peta juga terdapat menu opsi-opsi yang lainnya, seperti ada ramalan cuaca, donasi, pemberitahuan, bantuan, dan info aplikasi. Ramalan cuaca itu berisi seperti kapan akan hujan, misalnya jam segini akan terjadi hujan badai, atau yang lain-lainnya. Dan bisa juga berisi kecepatan angin, dan lain-lainnya juga. Nah, yang selanjutnya itu fitur donasi bencana alam. Nah, fitur donasi bencana alam ini diperuntukkan untuk para korban-korban yang terdampak bencana alam. Nah, kita bisa melakukannya dengan memasukkan nominal uang berapa, kita pakai patokan itu 10.000 minimalnya. Nah, setelah itu kita akan diberi pilihan untuk menentukan metode pembayarannya. Nah, di sini baru tersedia GoPay, Shopee, dan Dana. Nah, setelah itu, jika berhasil, maka hasil donasi Anda sudah masuk ke tujuan. Selanjutnya itu pemberitahuan. Nah, pemberitahuan ini yaitu notifikasi. Misalkan di daerah ini, misalnya di daerah A terjadi gempa bumi. Nah, muncul pemberitahuannya. Di daerah ini sedang terjadi gempa bumi dengan berkekuatan sekian. Tuh. Nah, untuk bantuan. Nah, mungkin untuk bantuan ini berisi seperti tata cara menggunakan aplikasinya, seperti get aplikasi, gitu. Penjelasan-penjelasan yang mungkin ada beberapa fitur yang mungkin kurang dimengerti oleh penggunanya. Selanjutnya, info aplikasi. Nah, info aplikasi ini berisikan versi aplikasi yang
sedang Anda gunakan. Misalkan aplikasi siaga bencana ini sudah masuk ke versi 1.1 gitu dan sebagainya. Nah, selanjutnya jika semuanya sudah selesai, akan ada pilihan yaitu keluar ya atau tidak. Jika ya, akan langsung terkeluar dari aplikasinya. Jika tidak, nanti akan masuk ke bagian menu utama Maps. Tuh. Ini adalah mockup yang telah kita buat teman-teman, dan akan ada splash screen dengan tulisan siaga bencana masuk ke aplikasi. Kemudian akan ada pilihan untuk masuk atau darurat. Jika kita memilih masuk, akan masuk ke login page, masukkan email dan kita sandi, atau kita juga dapat masuk dengan Google. Jika tidak punya akun, juga dapat registrasi. Jika kita memilih darurat, akan masuk ke telepon darurat. Telepon darurat di sini ada telepon darurat 112, ambulans, BNPB, Basarnas. Misalkan kita memilih BNPB, kita akan langsung masuk ke aplikasi telepon yang ada di handphone kita, sehingga dapat langsung melakukan telepon. Jika kita tidak memilih apa-apa, kita langsung masuk ke home screen. Untuk sebagai contoh, kita menggunakan Maps Yogyakarta, yaitu Maps rawan gempa yang ada di Yogyakarta. Di sini juga ada telepon darurat dan juga menu darurat. Nah, jika kita memilih menu, dapat menu rawan bencana banjir dan rawan bencana tanah longsor dan lain-lain. Jika kita memilih darurat, dapat ini adalah masuk ke profil. Jika kita belum login, akan masuk ke login page. Kemudian ada telepon darurat, aplikasi bencana, pemberitahuan, bantuan, dan info aplikasi. Jika kita memilih fitur menu, ini kan ada profil, ramalan cuaca, donasi bencana, pemberitahuan, bantuan, dan info aplikasi. Ramalan cuaca. Ramalan cuaca adalah ramalan cuaca kota-kota besar yang ada di Indonesia. Dapat cuacanya, suhunya berapa. Kemudian indeks kualitas udara. Ini adalah indeks kualitas udara yang ada di Bali, Jakarta, Jawa Barat, Riau. Karena sensor untuk kualitas udara itu belum banyak di kota-kota, sehingga hanya ada beberapa kota di Indonesia. Kita memilih fitur donasi. Karena ada tujuan yang kita akan tuju. Bencana apa yang akan kita donasikan. Misalkan banjir bandang di Bandung. Kemudian kita memasukkan nominal. Untuk minimalnya 10.000 karena beberapa aplikasi untuk minimal transfernya itu 10.000. Kemudian kita memilih metode pembayaran. Metode pembayaran yang kita sediakan ada GoPay, ShopeePay, dan Dana. Ketika kita memilih GoPay dan bayar, kita akan masuk ke aplikasi Gojek untuk mengkonfirmasi pembayaran tersebut, memasukkan PIN atau sidik jari. Jika kita menggunakan ShopeePay, jika seperti itu, kita akan masuk ke Shopee, melakukan konfirmasi pembayaran menggunakan sidik jari atau PIN gitu. Kemudian mitigasi bencana. Mitigasi bencana ini ada banyak, ada gempa bumi, banjir, tanah longsor, banjir bandang, tsunami, gunung meletus. Untuk mitigasi bencana itu apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan sebelum gempa, saat terjadi gempa, dan setelah terjadi gempa gitu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.